There you go. Hai Detikers, welcome back. We're still in Detik Sore, gak cuma hore-hore. Dan ini udah bertiga bareng sama Mbak Sandra. Betul. Sudah di layar semuanya, balik lagi kita berdua. Ada Mas Sandra juga tapi di sini. Diulang, kok udah ngulang. Wah, apa tuh hijau-hijau di belakang? Mbak Sandra kayaknya kita harus ceria ya hari ini. Iya, gak boleh kalau kemarin kayak gitu, banyak hemnya. Kalau hari ini kayak masih juga sih, tapi beda nada lah ya. Beda Baby I oktav. like it. Ini kalau ngeliat lagunya tuh gitu dia. Itu tadi Baby I like it. Belum ya, 3 menit lagi ya? Belum sih, tapi kita udah kurang bisa lebih lah melihat ya. bahwa Kurlep lah. market setelah Kurlep. tadi ada pengumuman Bank Indonesia Iya, untuk suku bunga. betul. Surprisingly Bank Indonesia menurunkan suku bunga di tengah banyaknya apa istilahnya Ketidakpastian global keresahan. dan juga konsensus juga betul. sebenarnya bukan mangkas kan Mbak? Enggak. Konsensus tuh sebenarnya dia menahan tapi ternyata dipangkas. Dan kalau kita lihat dia di jam 2 ya. 2 lewat. Wow. Ketika detik-detik menjelang Bank Indonesia mengumumkan keputusan itu, akhirnya dia langsung spread. Jam 3 ya. Tadi jam 3 ya. Betul. Itu udah pada pulang abis makan siang tuh kayaknya ya. Gratis. Oh enggak dong. Jadi disebut unexpected cut rate. Nah, itu dia jelasin ke kita Mbak Apa Sandra coba? kenapa jadinya itu adalah sesuatu yang unexpected cut rates. Karena kan kalau mudah melihat kita berdasarkan data-data yang ada, apalagi berpacu Dalam melodi ketahuan umurnya. mengacu data-data Amerika yang overall hampir semua bagus malah naik. Mereka kan cenderung stay ya suku bunganya ya. Sedangkan di kita kalau misalnya kita menurunkan, otomatis itu akan membuat investor asing lebih tertarik ke sana dong karena suku bunganya lebih tinggi. Cuman karena Gubernur BI dan tim BI, rapat Dewan Gubernur BI mungkin melihat rupiah udah semakin terus melemah, terus kemudian inflasi juga mulai kurang, inflasi rendah termasuk ya beberapa bulan terakhir ini, belum batasnya kita gitu loh inflasinya targetnya. Jadi ya mereka memutuskan ya ini surprisingly ya sangat terkejut. Makanya Jadi benar bahwa market ini merespons keputusan BI itu ya. Betul langsung. Dan kalau kita lihat saham-saham perbankan deh sekilas ya. Kalau yang kemarin di highlight bunga, terusnya sama kita ya. Kalau pemangkasan suku bunga pasti akan berdampak ke biasanya 3 sektor nih. Perbankan udah pasti otomatis karena kan kalau pangkas suku bunga berarti ekonomi nanti bakal jalan kembali ya, karena kan suku bunga rendah orang pada kredit lagi gitu ya, bisa jalan lagi. Terus kemudian ke properti juga naik hari ini, sama ke teknologi juga naik hari ini. Nah kalau kita lihat 4 perbankan kayak BBRI itu rata-rata semua naik di atas 5%. BRI hari ini 7%. Kemarin siapa nih yang kayak kemarin yang menghujat-hujat BBRI ya, atau kayak fundamental gitu. Kalian lihat saja besok dia akan bergerak seperti apa. BBRI perjalanan masih panjang sih. Ini masih harus ada beberapa step ke depan yang harus dilewati. Kalau dari sisi harga ya, kalau dia nggak bisa melewati di 4.100 ya mungkin dia masih akan di turun situ, lagi. sideways atau malah justru turun gitu. Nah ini sebenarnya langkah yang bagus ya dari pemerintah. Akhirnya rapat Dewan Gubernur BI mau menurunkan suku bunga yang jadi aware akan rupiah sudah melemah, terus kemudian adanya juga pengen inflasi tetap terkendali serta mendukung arah kebijakan moneter sehingga pertumbuhan Indonesia tuh bisa tercapai di angka balik lagi nih 8% itu kayak gitu. Nah inilah yang harusnya dibutuhin kita tuh. Jadi selain global dampaknya negatif ya sebenarnya dari kita sendiri nih ada perubahan apa enggak gitu, ada gebrakan apa, ini salah satu gebrakan. Tapi akan berapa lama efek dari Nah ini harus kita lihat ya. karena kan takutnya kayak apakah ini euforia gitu ya. Apakah hanya sementara saja? Atau mungkin sebetulnya pengaruhnya enggak ke semua gitu. Maksudnya hanya berapa saja yang bisa Beberapa saat gitu. Ya beberapa pihak aja yang bisa mengambil momentum ini gitu. Oke, kalau ini momentumnya ini belum bisa dilihat ya kalau asing gerakannya berapa, coba sebentar ya. Kita lihat. Hari ini volumenya lumayan ya 10 triliun. Sudah mulai ramai lagi. Iya, dan pergerakan
data asing. Bentar ya. Bentar lagi enggak. Ya, yes. Kayak udah ini habis taking profit langsung mau ini nih beli tiket jalan-jalan ke luar negeri. Naik MRT Jakarta. Lah, turunnya di Shinjuku. Iya, Naiknya sih di dukuh atas ya. Ini sambil kita update juga hari ini penutupannya di 401 hari ini udah ditutup. Udah tutup ya. Jadi ISG hari ini ditutup di level 7079 dengan pergerakannya dari level 6957 sampai 7085 tadi sempat ditransaksikan 1 miliar kali dan jumlah transaksinya totalnya sampai saat ini 10,04 triliun ya. Ada 16,432 miliar saham yang ditransaksikan. Wow. Apakah itu salah satunya Anda, Detikers? Termasuk Anda yang memegang Ratu nih, apa kabar nih? Traktir dong guys. Iya, aku juga ini loh, udah 200 sekian persen. Total profitnya ya dari IPO, dari saat IPO. Tapi ya kalau retail, kalau yang jumlahnya ini pasti cuma 3 lot. Jadi gue ngeliat 3 lot. Di beberapa influencer saham di X, Di banyak X. yang kan pada bilang kalau kira-kira kapan nih guys kita akan kabur nih dari Ratu gitu kan. Kita kapan mau Gak ambil boleh untungnya, greedy kan bener. gitu. Nah ternyata setelah tweet itu besoknya yaitu hari ini Ratu memang masih naik sih, tapi udah dapat kategori apa tadi dibikin sama bursa unusual activity. UMA. Ya, UMA. Karena dia sudah 6 hari Arah terus ya. Arah terus gitu. Dia dikasih surat peringatan lah. Bener. Dan udah ada yang pada ngejual, tapi yang ngasih screenshot pada ngejual itu yang punya 2 lot, 3 lot gitu kayak so humble you guys. Profit sih ratusan persen ya, tapi 1 lot. Iya. Atau itu segitu aja yang dijualnya, yang di profit takingnya sebagian, gak semua gitu. Bisa ada juga yang gitu, yang dia punyanya misalnya 100 lot terus jualnya tapi cuma 3 lot biar buat balik modal doang. Banyakan yang di keep-nya dong daripada yang Iya, dijual. karena buat dapetin duit balik modalnya aja, siapa tahu dengan 97 itu udah lebih. Nutup ya, karena udah berapa persen? 200% lebih ya Mbak. 230-an persen. Cie. Senangnya beli saham IPO yang lagi ranum-ranumnya gitu. Iya, Tapi kalau lagi jatuh ya menangis. Udah dapat Mbak Chandra? Iya nih, belum kayak kita. Atau kita mungkin lihat ke sektor-sektor yang hari ini berhasil menguat cukup tinggi. Itu udah pasti finance ya. Saham-saham berapa persen? Sektornya 3%. 3%. 1%. Terus kemudian ada cyclical 1,29%. Properti 2,6%. Udah pasti ya kalau suku bunga turun efeknya ke properti. Terus teknologi 1%. Gitu. Padahal kalau suku bunga turun juga dari BI belum langsung ini ya berdampak ke suku bunga pinjaman ke bank tuh belum langsung turun ya. Alhamdulillah kalau turun, sukanya mah lama banget, bisa jadi naik dulu dia baru kapan turunnya gitu. Benar. BBCA hari ini naiknya 2,89%. BBRI naiknya 7,6%. Wow kan, wow. Seandainya kita kemarin masuk ya. Ya kan. Pasti segitu deh, penyesalan selalu datang terakhir. Selalu datang Karena terakhir. kalau di awal adalah pendaftaran. BNI naiknya 6,78%. Yang bagi-bagi dividen hari ini tuh BRI kan. Kemarin apa hari ini ya? Kayak hari ini. Hari ini ya betul. Iya, hari ini. jadi kayak mereka tuh kayak oh astaga. Happy-nya double. Iya. Dong. Dapat dividen pula yield dari bagi-bagi. dividen, dari Iya. saham ya. Naik 7% walaupun harus dilihat dulu ya kapan sebetulnya ini ya. Tapi tetap kita lihat sih kalau penguatannya kita harus lihat asing juga ya. Ini benar-benar udah mulai masuk belum nyicil-nyicil ke kita atau justru ini hanya bisa euforia dilihatnya besok ya, sesaat. tapi. Ya itu dia. Iya nih aku nggak bisa lihat nih, mohon maaf ya. Kalau sekarang soalnya belum selesai datanya. marketnya. Aku pengen Baru. bahas ini sedikit sama Mbak Sandra juga sih tadi. Boleh. Tadi kita bahas apa sebelum? Kalau punya, tuh. uang 3 miliar di usia pensiun. Tapi 3 miliar tuh setara dengan berapa ya pada saat aku pensiun? Orang aku sekarang masih 16. Kayaknya udah inflasinya udah makan sampai Iya kan? lebih dari setengahnya itu angkanya ya. Mungkin Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Mbak Sandra menilai tadi alokasi yang dibikin sama Eiza itu dapat nilai berapa?
Eza tadi bikin dari 3M itu 2 miliarnya setengahnya. 2 miliarnya aku belikan properti tapi untuk aku sewakan. 1 miliar aku deposito di rekening 200.000 rupiah. Jadi nggak makan. Iya buat ketoprak cukup. Oke, sebenarnya kita harus ngitung dulu nih pengeluaran kebutuhan kita sebulan tuh berapa sekarang untuk sekarang ya. Udah terlepas dari cicilan rumah itu tuh udah enggak lah. Benar-benar yang untuk kebutuhan hidup. Let's say sekarang kebutuhannya mungkin 5 juta ya. 5 juta tuh benar-benar kebutuhan ya. Nah itu kalau 5 juta kalau ada hitungan ya kemarin udah dihitung kalkulator finansial. Kalau 5 juta aja kita keluarin tiap bulan dan ternyata kita untuk pensiun itu tenang harus butuh 2 miliar. Untuk kita taruh let's say di obligasi yang benar-benar tiap 6 bulan sekali kita bisa dapat pendapatan. Jadi 5 juta tuh untuk ke depan kan pasti nanti bernaik karena inflasi ya. 5 juta sekarang nanti nilai mungkin bisa jadi 20 juta gitu. Dengan 22 miliar itu nantinya kita akan aman lah dari segi kebutuhan kita yang tiap bulan udah ke cover dari obligasi. Nah itu aja harus butuh 2 miliar gitu untuk yang pengeluaran 5 juta sebulan. Apalagi itu hitungannya investasi kemarin. Iya kalau dihitung kalkulator finansial kita hitung gitu. Nah Eza kan nih punya 3M nih ceritanya. Nah itu tadi kalau mengalokasikannya kan kita tadi berpaku pada indikator kalau duit itu sebenarnya nggak penting seberapa besar, penting juga sih, tapi yang lebih penting lagi adalah gimana lo bisa manage uangnya kan Mbak. Nah, Eza memanage uangnya dengan 2M ke properti, 1M-nya ke deposito. Nah, dapat nilai berapa tuh? Uang si 3M ini termasuk untuk mengcover kebutuhan nggak? Kebutuhan tiap bulan? Enggak. Oh enggak, itu benar-benar pure untuk investasi. Jadi dia dapat uang cover itu dari si hasil 3M ini. Ya sama masih malak kan di depan gang gitu. Walaupun udah. Nah kalau misalnya mau di properti harus dipastikan penyewanya tuh nggak pernah putus gitu ya. Karena kalau sekali putus kita nggak akan dapat uang lagi. Iya, nggak masuk per bulannya gitu kan atau per tahunnya gitu kan. Oh iya. Dan kalau pun kita mau jual nggak segampang propertinya itu. Apa Za? Kos-kosan, ruko? Rumah buat Airbnb. Oh sewa berarti ya. Sewa. Bukan yang beli putus ya. Iya itu harus dipastikan penyewaan tuh jalan terus. Sehingga kalau penyewaan jalan terus kan uang pemasukan ke kita dia bikin selalu Airbnb-nya di Simatupang Mbak ada terus. Oh ada terus. Iya. Satu di Simatupang, satu di Menteng kan ya. Gue tahu lagi ada yang pengusaha itu terus. Iya dulu mantan klien gue. Nah itu bagus. Ada emang terus, rumah 2M di Menteng. Enggak 2M. 2M tuh kayak renovasi jadi interiornya doang gitu Kak. Gak sanggup. Terus sisanya di deposito ya? Iya 1M. Tapi daripada di deposito mending di obligasi sebenarnya ya. Karena deposito kan lebih gede bunga obligasi. Betul, lebih gede. Dan kalau misalnya uangnya gak mau diotak-atik pengen disimpan terus sampai jatuh tempo ya better di obligasi. Mungkin jatuh temponya lama, cuman kan kuponnya lumayan pasti lebih besar. Kayak gitu kan. Dan potongannya gak sebesar deposito. Potongannya 10% kalau ya pajaknya ya. Dapat sebulannya mungkin lebih rendah. Apanya? Tapi lebih lama tenornya gitu kan maksudnya kalau di obligasi. Kalau obligasi justru kuponnya tuh ada yang 6 bulanan atau yang 3 bulanan atau 1 bulan. Oh per 6 bulanan 3 bulanan. Iya. Kalau yang tiap bulanan ada tapi biasanya obligasi itu obligasi yang syariah. Kalau yang pemerintah yang kayak FR kayak gitu kan itu per 6 bulan sekali. Iya. Sebetulnya yang lebih panjangnya juga ada sih ya yang per 1 tahun per 2 tahun gitu ya Mbak? Biasanya 6 bulan sih. Oh 6 bulan. Yang 1 tahun jarang sih. Nah gitu. Cashnya dia tapi dipastikan juga harus tetap pegang cash lah. Kali cuma 200.000. Ada Mbak dia cash. Rp1.000. 200.000 cukup. 200.000 ringgit. Itu di rumah aja ya. Di rumah aja. Dia pakai kartu kredit Mbak. Oh iya benar juga. Iya. Jadi cashnya 200.000 tuh buat ini bayar abang-abang ini aja. Apa sih yang tukang parkir di tengah jalan tuh biasanya sebutannya? Polisi cepet gitu. Iya gitu itu. Iya Pauga benar. Buat bayarin itu aja kalau belanja segala macam untuk kredit tinggal bayar setelah nanti dapat hasil kupon. Kode diskon. Udah. Tapi di saham juga bisa loh sebenarnya kalau mau yang tadi. Oh invest tadi. Tapi kita cari saham yang dividennya besar ya. Jadi istilahnya kita naruh aja
uang kita di situ. Tapi pastikan juga saham walaupun dividennya besar harganya nggak yang turun. Yang minimal harganya nggak kemana-mana lah. Di situ aja. Justru sebetulnya mumpung masih muda, masih produktif, nah berarti pilihannya bisa saham gitu. Karena mungkin kalau di usia pensiun kan kayaknya mengurangi resiko gitu betul, ya. Kemudian juga mungkin nggak punya akses atau nggak punya banyak waktu untuk mantengin terus tiap hari, kayak pilihannya itu. Gitu. Biasanya kalau yang udah pensiun lebih ke obligasi sih pemerintah. Paling aman ya Mbak. Oke, baiklah. Jadi pontennya berapa Mbak dengan strategi seperti itu? Strategi Iza tadi dapat ponten berapa? Remedial nih kayaknya. Tapi deposito dan properti ya. Ya 70 lah ya. 70. 80 deh, 80. Lulus lah itu mah. Gak remedial. KKM-nya berapa dulu? KKM-nya 75 ya remedial. KKM-nya 69. Wow. Kurang dikit ya. Upgrade 80. Oke, dan kalau gitu terima kasih Mbak Sandra. Kita tutup market hari ini. Kita jelang market besok, masih ada Kamis dan Jumat. Betul, besok juga akan ada episode spesial di market review. Betul. Karena akan ada master of jual beli. Oh, bukan Josandi. Invest. Saham. Bukan Josandi, master of main. Oh iya. Ada lagi. Kita tuh ada. Gak bosan. Bukan hashtag lagi ya? Bukan QR lagi ya? QR. Untuk bergabung bersama dengan Discord yang akan ngomongin apa aja Mbak biasanya? Kita akan ngomongin tentang pasti saham ya. Mau yang saham untuk investasi atau yang mau trading, kita ada rekomendasinya nanti gitu. Ada trading barengnya lah, semi-semi gitu. Silakan ya Bu.